Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Kita mulai bahasan kita kali ini masalah tentang budak jenggotan ya, budak jenggotan atau lebih banyak disebut dengan budak berjanggut istilahnya, budak berjanggut. Ini ada dua bahasan cerita budak berjanggut. Satu bahasan sepuh yang di arah Karawetan itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yang menjemput budak Angon, mengajak pergi budak Angon, budak janggutan itu adalah orang spiritual. Mereka bilang begitu. Mereka bilang katanya orang spiritual, orang yang mengajak dia berubah dari tempatnya diajak pergi ke tempat di mana di situ dia memperdalam sesuatu pengetahuan yang lebih jauh. Itu. Tapi dari sepuh yang di arah Kulon yang pernah saya tanya-tanya, saya keliling, yang dimaksud dengan dijemputnya budak Angon katanya oleh budak berjanggut itu adalah budak berjanggut posisinya adalah orang yang kuat posisinya dalam masalah ekonominya. Jadi dia datang menghampiri budak Angon lalu mengajak hijrah dari keterpurukan ekonominya ataupun dari sesuatu ke sesuatu yang lebih baik, misalnya dari bawah naik ke posisi lebih bagus, atau dari kesulitan naik ke lebih sejahtera begitu, atau istilahnya disebut dengan perubah nasib. Jadi ada dua istilah seperti itu. Satu kesepuhan yang mengatakan yang disebut dengan pemuda berjanggut adalah seorang yang melatih atau mengajak dia memperdalam suatu pengetahuan. Satu lagi para sepuh yang mengatakan katanya untuk berubah nasib kehidupan. Gitu. Nah, yang kita bahas, saya pikir-pikir gitu, yang paling enak yang kita bahas adalah kesepuhan daerah Kulon. Daerah Kulon karena di situ kan terjadi ada cerita bahwa budak Angon dijemput oleh budak berjanggut untuk merubah nasib. Gitu. Nah, ini merubah nasib yang dibahas sama kita adalah merubah nasib budak Angon itu sendiri atau merubah nasib keseluruhan. Nah, ini kan yang kita perlu tahu, yang kita bahas. Lalu saya tanya ke kesepuhan, apa yang disebut dengan budak Angon diajak untuk merubah nasib? Saya bilang, apakah itu merubah nasib buat budak Angon itu sendiri atau merubah nasib untuk keseluruhan orang yang menginginkan dia merubah nasib, gitu kan? Atau orang yang mau minta bantuan dia untuk merubah nasib, kan begitu. Nah, dari penjelasan tadi bisa saya ambil kesimpulan, berarti budak Angon sebenarnya misi dia pindah hijrahnya itu berangkat dari tempatnya dengan budak janggutan sebetulnya untuk merubah nasibnya, ya kan? Kalau kita lihat dari cerita itu, merubah nasibnya, jadi tidak mewakili nasib orang lain, gitu. Kalau lihat dari cerita kesepuhan, makanya saya bilang gitu ke kesepuhan, saya bilang begitu. Kalau cerita seperti itu ya berarti budak Angon sendiri yang ingin merubah nasibnya, bukan mewakili nasib yang lain. Nah, terus akhirnya terjadilah sedikit terjadi sedikit diskusi dengan para sepuh saya waktu itu ya. Mereka bilang, betul, pertamanya seperti itu, budak Angon ingin berubah nasibnya, diajak oleh budak berjanggut. Tapi setelah dalam perjalanannya dia merubah keinginannya, akhirnya dia mewakili yang lainnya, seperti begitu. Cuma saya lihat delik-delik bait-bait Siliwangi tidak ada itu ya, tidak ada yang mengatakan bahwa tujuan budak Angon berangkat dari
tempatnya pindah ke tempat yang baru untuk merubah nasib yang lainnya, itu tidak ada deliknya. Ya, saya lihat seperti itu. Tapi para sepuh mengatakan itu akan terjadi, katanya akan terjadi. Dia menyadari tentang posisinya, lalu dia merubah nasib. Bukan hanya dia sendiri, tapi juga yang lainnya, katanya seperti itu. Nah, lalu saya pelajari lagi beberapa bait Siliwangi yang mengatakan, katanya carilah olehmu budak Angon itu, gitu kan. Carilah olehmu budak Angon itu, karena dia yang mampu merubah, gitu. Tapi dari bait yang lain, Prabu Siliwangi mengatakan, katanya nanti bakal ada Ratu Adil itu, nanti ada, katanya. Dia bilang begitu. Bait berikutnya ya. Nah, tapi saya tidak pelajari lebih jauh kan. Saya yang lagi membahas masalah tentang budak Angon, gitu. Nah, balik lagi kita bertanya kepada diri kita sendiri ataupun kepada sepuh saya itu saya bertanya seperti ini. Ini posisi budak Angon yang ingin mengajak dia berarti kan lebih kuat posisi secara hukum finansialnya, nah, ataupun masalah hukum masalah kehidupannya, berarti kan berarti lebih bagus ya. Karena kalau lihat dari posisinya kan nggak mungkin orang budak berjanggut itu datang dalam keadaan sama seperti posisinya budak Angon. Itu yang kita akan bahas. Ini yang saya tanyakan Pak, orang jambatan itu berasal dari pejabat, apa orang politik, apa dari orang daerah gitu Pak? Ya, apakah daerahnya dari Indonesia atau bukan? Dari Indonesia. Atau bukan, gitu kan? Bukan, Ya. Kalau yang saya pernah bahas dengan kesepuhan, dengan sepuh, mereka bilang itu tidak jelas identiknya, apakah dia dari Jawa, Pulau Jawa atau bukan. Tidak juga jelas. Terus tidak juga jelas apakah dia itu disebut dengan keberadaan, kemampuannya, keadaannya itu memang dari orang pengusaha atau orang politik, juga tidak jelas. Tapi yang jelas budak janggotan yang diceritakan di situ adalah mampu mencukupi kebutuhannya budak Angon. Nah, itu mampu. Makanya di garis bawahi di situ bahwa budak janggotan adalah seseorang yang mendukung menjadi kebutuhannya budak Angon. Jadi di garis bawahi dengan jelas budak janggotan itu adalah seseorang yang mapan. Tapi tidak dijelaskan di situ, dijelaskan bahwa apakah dia dari Pulau Jawa, apakah di luar Pulau Jawa. Itu tidak dengan spesifiknya. Jadi kalau kita lihat nanti pada saat tahun berikutnya ya, tahun 2024 atau tahun 2023 atau tahun 2025, kita lihat nanti di situ. Ini kalau ada orang biasa tapi dapat dukungan dana dari seseorang, gitu, dapat dukungan dari seseorang, nah kita bisa perhatikan bahwa itu mungkin budak janggutan, gitu, budak berjanggut disebutnya, dan disebutnya orang berjanggut ya, pemuda berjanggut. Jadi kalau ada seseorang yang muncul tapi biasa aja dari segi ekonominya, dari segi fasilitasnya, tapi memiliki dana yang cukup besar dia untuk jalan, nah berarti ada yang dukung. Lalu tiba-tiba muncul di sampingnya orang yang mendukungnya, ya itulah mungkin disebut dengan budak berjanggut. Nah, tapi tidak jelas spesifik itu dari mana. Dari mana tidak ada jelas diceritakan di situ. Berarti pemahaman budak berjanggutnya itu orang yang paling tidak dia punya kuasa lah. Ya, betul. Mungkin dia ke sana ya. Ya, pemahamannya jadi orang yang memiliki power, orang yang memiliki kekuatan secara finansial. Finansial ya. Itu yang mendukung bergeraknya budak Angon. Jadi kita perhatikan ke situ. Bahwa ada nanti seseorang yang mendukung pergerakannya budak Angon, dan memang orang pun tahu. Nah, itu disebut dengan budak berjanggut. Kalau secara hukum kita telusuri delik-deliknya Siliwangi, kalau tulisnya seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mengatakan katanya budak berjanggut itu dari negara mana, saya kurang tahu persis. Tapi yang jelas seseorang yang mendukung pergerakan dia, pergerakan budak Angon, secara finansialnya, secara yang lainnya, ya itulah disebut dengan budak berjanggut.
ikuti terus video-video kami selanjutnya. Thanks for watching.